Tutorial perbaikan rak kulkas yang bocor. Berhubung rak yang aslinya ini tidak bisa diperbaiki, kita akan ganti rak, tapi modenya lain. Jadi cukup akan kita tempelkan saja, dan rak yang aslinya akan tetap di posisinya. Jadi kita ambil nanti untuk induksi dingin dari rak tambahan. Ini kebocoran berada di dalam bodi, jadi tidak mungkin akan kita bongkar bodinya karena akan bertambah parah. Kita bongkar dulu termostatnya untuk mempermudah pengerjaannya nanti. Ini termostat untuk pengatur dinginnya. Jadi kita akan sesuaikan rak yang baru atau evaporator yang baru itu, kita sesuaikan ke posisi yang bodi ini. Jadi akan kita cari pas posisinya untuk penempelan ini supaya bisa rapat. Jadi kedudukannya harus kita atur. Nah, ini rak yang kita dapatkan, rak yang modelnya lain. Jadi kita carikan posisi yang tepat, berarti mana yang tidak tepat akan kita kurangi atau kita tambah untuk penyesuaian. Dan rak yang tambah ini nanti harus nempel ke posisi rak yang aslinya. Apabila tidak, rembetan atau induksi dingin dari rak yang kita pasang yang baru tidak akan bisa merembet ke tempat yang rak yang aslinya. Karena dingin yang utama sekarang ini adalah pada rak yang kita pasang yang baru. Kita akan melakukan penyesuaian posisi rak. Sambil kita ini harus menyiapkan freonnya, adalah freon 134 dan alat-alat las terdiri dari oksigen yang sudah kita persiapkan, adalah selang LPG oksigen. Untuk mempermudah itu kita memakai oksigen langsung, jadi kita akan bisa mendapatkan api yang kecil. Ini rak kita potong untuk penyesuaian, kita kurangi, kita ambil, tapi ingat jangan sampai ngenai pipa atau jalur-jalur freon pendingin yang binjol-binjol. Itu adalah lubang di tengah, itu untuk jalurnya freon, sirkulasinya freon. Kita pasang, kita sesuaikan posisinya supaya tepat, nempel, harus nempel sekali. Kalau tidak nempel, dinginnya ini tidak bisa merembet ke rak yang aslinya. Kita pasang, kita sesuaikan. Ini kita pasang rak aslinya tuh supaya tetap kelihatan orisinil asli. Tapi kalau kita dapatkan rak yang asli, kita lebih baik kita bongkar aja biar tidak repot dan kelihatan lebih rapi. Ini lagi, ini freonnya freon 134, freon yang tipe baru yang tidak merusak lapisan ozon. Ini tangki freonnya bisa kita dapatkan di toko. Ini oksigen, tangki oksigen untuk mengelas nanti. Lebih efektif pakai oksigen, soalnya bisa api kecil sekali sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan regulatornya sekalian bisa kita dapatkan di toko. Kita pakai oksigen supaya mendapatkan api yang kecil sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kita sesuaikan posisinya termostat supaya bisa kembali seperti semula. Kita sesuaikan, kita carikan tempat yang pas supaya kelihatan asli kembali. Nah, ini adalah termostat. Itu pengatur termostat, pengatur dingin. Nah, ini termostat, temperatur kontrolnya, ini temperatur suhu. Ini posisinya plastik ya. Ini ada pipa, ini pipa ini di dalamnya ada gas freon atau air raksa. Ini dia yang berubah-ubah sirkulasi sesuai dengan kedinginan. Jadi bila dingin dia akan menyentuh platina yang ada di termostat.
Ini lampu penerangan kulkas yang otomatis kalau pintu ditutup dia akan mati dengan otomatis. Ini selang-selang pipa untuk pengaturan dinginnya. Kita sesuaikan, harus sesuai tempatnya kita atur. Kalau kurang tepat kita potong posisi plastiknya. Nah, ini kita mengatur kapiler. Kapiler adalah untuk menyemburkan freon yang dimampatkan kompresor ke kondensor di belakang. Nanti akan kita perinci dengan tutorial episode selanjutnya. Nah, ini masih pipa kapiler, pipa kecil yang lubangnya kecil, jadi harus nempel pada pipa suction, pipa kembali, supaya dapat pendinginan. Karena pipa kapiler itu adalah ada panas. Kalau terlalu panas dia menyemburnya nanti kurang sempurna, kurang dingin, mempengaruhi temperatur dinginnya yang di dalam rak itu. Selanjutnya kita persiapan untuk pemasangan rak, pengelasan segala macam. Nah, pipa kapiler sama suction harus ditaruh di dalam isolator. Isolator adalah Armaflex untuk peredam dinginnya itu supaya jangan keluar dan supaya tidak mengembun, dan berfungsi maksimal pendinginan itu akan diserap sama kapiler yang panas tadi. Jadi akan pendinginan masuk ke rak adalah akan semaksimal mungkin. Kalau masih terlalu panas, semburan pertama dari pipa kapiler yang dimampatkan oleh kondensor di belakang akan kurang dingin, jadi akan mempengaruhi pendinginan di dalam rak itu. Jadi kita akan buat lubang dari belakang untuk memposisikan supaya pipa di dalam dari evaporator dari rak itu nanti akan pas. Jadi kita ukur dari dalam, kita tembus. Nah, ini ke lubang kita perlebar bila kurang lebar. Kita usahakan supaya jangan sampai pipa yang kita pegang itu tertekuk. Kalau tertekuk dia akan menyempit saluran lubangnya, akan menjadi terhambat sirkulasi gasnya. Pipa hitam itu adalah pipa kondensor, tempat pemampatan gas freon yang dipompa oleh kompresor, dimampatkan di pipa kondensor yang hitam itu. Dan untuk pendinginannya adalah kisi-kisi. Kisi-kisi itu berfungsi untuk melepas dinginnya, panasnya pipa kondensor yang dimampatkan oleh kompresor itu akan terjadi panas seperti radiator gitu. Jadi akan dibuat panasnya akan diuapkan oleh kisi-kisi besi yang terpasang di pipa kondensor. Ini kondensor ini kita beli jadi, sudah ada, orang jual di toko. Nah, ini sekarang akan kita sesuaikan posisinya ke pipa jalur rak-rak yang baru itu supaya tepat. Kita ukur, nanti sebentar ini akan kita las. Maka untuk selanjutnya kita akan mengadakan pengelasan. Ini akan kita potong-potong dulu, kita akan sesuaikan, kita paskan. Dan memotong pipa kapiler itu tidak boleh langsung putus. Potong dapat 3/4 pemotongan, kita harus berhenti, baru kita tekuk-tekuk, kita potong dengan tangan supaya pipa lubangnya pipa kapiler itu nanti tidak akan menyempit. Itu sangat mengaruh pada tekanan sirkulasi gas. Sekarang akan kita atur posisinya, kita potong kita sesuaikan pipa yang ada dari rak itu. Kita akan posisikan pas supaya jangan sampai tertekuk, supaya jangan sampai lubangnya itu menyempit. Nah, kita akan usahakan memotong sesuai dengan kebutuhan ukurannya. Ini alat pemotongnya namanya karter, pemotongan pipa khusus untuk pipa-pipa yang ringan seperti pipa tembaga. Nah, ini kita putar, kita sereti, ada pisaunya di situ.
langsung itu. Nah, kita putar-putar sampai 3/4 lebih, langsung setengah akan kita paksakan, kita tekuk. Jangan terlalu dipaksakan ditekan. Nah, ini supaya lubangnya akan tetap lebar untuk menjaga lancarnya sirkulasi freon. Pipa kecil pun juga begitu, yang jurusan ke kapiler. Ini tempat semburan pertama, di mana freon itu akan masuk pertama melalui kapiler. Yang sekarang ini ada di posisi yang sedang dipotong, itu adalah tempatnya untuk kapiler. Kita masang tidak boleh terbalik. Kalau terbalik tidak akan bisa dingin kulkas itu, karena dari dalam rak itu sudah teratur pipa yang balik itu akan pipa yang kecil. Jadi harus jangan sampai terbalik. Ini kita potong pun tidak boleh langsung terputus, jadi dapat 3/4 lebih baru kita ungkek istilahnya, kita tekuk gitu biar terputus, biar aman. Kita harus hati-hati jangan ceroboh. Ini sekarang kita sesuaikan. Nah ini kita tekuk ini untuk menghindari kalau langsung terpotong dia akan menyempit. Ini lubangnya biar akan tetap lebar, biar tetap sirkulasinya tuh lancar. Nah, kita pasang, kita sesuaikan posisinya. Jangan lupa subscribe bila Anda menghendaki channel ini berkembang, dan untuk bisa mendapatkan episode selanjutnya detailnya perbaikan kulkas, peralatan, bahan-bahan, kesemuanya untuk mandiri para remaja. Subscribe, jangan lupa bagikan, bila komen di bawah ini.